Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Batang pohon beringin tumbang dan menimpa bangunan pura pemaksan di Desa Sibetan, Karangasem. Polda Bali menetapkan Direktur Park Ubud atau Kampung Rusia sebagai tersangka alih fungsi lahan pertanian. Libur panjang, Pelabuhan Sanur Denpasar dipadati penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Penyelidikan kasus dugaan alih fungsi lahan terus berkembang. Polda Bali akhirnya menetapkan Direktur Park Ubud menjadi tersangka alih fungsi lahan pertanian. Penetapan status tersangka pada warga Jerman ini terkait pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi negara. Tersangka melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau alih fungsi lahan. Menurut Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya, perbuatan tersangka bisa merusak ekosistem, menghambat program swasembada pangan dan program wisata berkualitas di Bali. Sebelumnya produktif menghasilkan produk pangan menjadi tidak produktif lagi karena sudah dipindahkan. Yang kedua, akibat kejadian ini, luas lahan pertanian di Kecamatan Ubud berkurang seluas 1,845 hektar dari total sebanyak 1.752,26 hektar. Kegiatan ini juga turut mempengaruhi terhadap program swasembada pangan dan program cita-cita Presiden Republik Indonesia. Dan ini tentunya juga berdampak terhadap wisata yang ada di model tadi, jadi dalam program wisata berkualitas. Akibat alih fungsi lahan, luas area persawahan di Ubud kini berkurang sekitar 1,4 hektar. Polda Bali kini sudah melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan dan dalam waktu dekat akan segera disidangkan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Pembangunan Bali International Hospital di kawasan Sanur hampir rampung, sekitar 98%. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono belum lama ini meninjau pembangunan rumah sakit ini. Ia mengatakan pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam membangun kawasan ekonomi khusus di kawasan Sanur, Kota Denpasar. Ia juga menyebutkan tata ruang, kejelasan lahan, timeline, dan kontrol kualitas adalah faktor kunci dalam keberhasilan proyek ini. Jadi pembangunan kawasan ekonomi khusus seperti ini membutuhkan kerja sama, integrasi yang baik, koordinasi yang baik. Itulah mengapa ada Kemenko Infrastruktur, agar tidak sepotong-sepotong. Kawasan ditentukan terlebih dahulu, tata ruangnya disiapkan dengan baik, lahannya diyakinkan clean and clear, baru bisa dibangun. Dibangun pun harus ada timeline dan harus ada quality control. Bali International Hospital dalam waktu dekat antara bulan April dan Mei 2025 akan segera diresmikan atau soft launching. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Untuk memenuhi kebutuhan dan antisipasi kerawanan pangan di Bali, Dinas Pertanian Provinsi Bali berupaya mengembangkan pertanian padi gogo. Salah satu daerah yang ditunjuk adalah Kabupaten Karangasem. Jenis varian padi lokal Bali yang sempat menghilang ini tumbuh dengan baik di daerah yang kering dan tak ada hujan,
seperti Kecamatan Kubu dan Kecamatan Rendang. Seperti diketahui, kelebihan dari tanaman padi gogo bisa tumbuh di lahan kering tanpa memerlukan irigasi. Bahkan hasilnya tidak mengecewakan. Di Kecamatan Rendang, sawah dengan luas lahan 4 hektar bisa menghasilkan gabah padi gogo hingga 4,9 ton. Di tahun 2025 ini, pemerintah pusat menargetkan 5.000 hektar lahan dari 150.000 hektar pertanian untuk tanaman padi gogo. Ternyata kearifan lokal kita masih banyak yang harus kita pertahankan. Padi gogo yang sudah lama menghilang, kita bangkitkan kembali, kita tanam kembali. Karena arahan Bapak Presiden dan arahan pusat, kita dikasih target yang begitu besar, yang begitu banyak tahun 2024, sekitar 128.000 hektar. Dan tahun depan, ya Pak Kades, mohon sinergitasnya antara kabupaten dan provinsi agar menjadi satu kolaborasi. Target kita 155.000 hektar. Bayangkan itu. Untuk mencapai target ini kita harus bekerja keras. Jangan sampai target ini dia tak terkejar. Ini bukan provinsi yang menentukan target ini. Kita sudah tanda tangan kesanggupan kemarin waktu rakor di Jogja 155.000 hektar. 150 adalah LTT reguler dan sisanya adalah padi gogo. Dinas Pertanian Provinsi Bali berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan areal untuk penanaman padi gogo di seluruh Bali. Pemprov Bali bahkan bekerjasama dengan Dinas Pertanian di seluruh kabupaten kota di Bali untuk mencari dan mendata lahan yang cocok ditanami padi gogo. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.